يا حامل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kemarin sempat ada pertanyaan tentang ketika menyebutkan huruf ya yang dua-duanya sukun seperti wa yaqbidun ya, nunnya terkadang tidak terbaca. Bagaimana hukumnya? Tentunya nun ini harus tetap jelas ya, karena bisa jadi dan pasti nantinya kata tersebut tidak lengkap dan akan mengubah arti. Wa yaqbidun seperti bidun, habis do kemudian nun, wa yaqbidun ya. Seperti juga kata wal asr, ro-nya tetap terlihat, jangan sampai wal as saja ya, berakhir di sod, wal as tetapi ada ro-nya walaupun sedikit, wal asr. Nah, memang ini banyak terjadi ketika kita tidak memperhatikan huruf yang terakhir tersebut. Bukan tidak tampak, tetapi harus tampak walaupun kurang jelas, iya, karena memang dua huruf berjejer ketika mati semua, otomatis yang jelas yang depan, kemudian keduanya tetap terlihat tidak sampai dihilangkan. Wa yaqbidun ya. Seperti juga ayat-ayat yang lain ya. Wal qadr, qadr habis dal kemudian huruf ra, jadi tidak berhenti di dal saja. Itu kesimpulannya ya, tetap harus terlihat nunnya ya, jangan sampai nun itu dihilangkan dan hanya berhenti pada huruf bold saja. Akan melanjutkan kepada bab tentang sifatul huruf ya. Sifatul huruf ini tentunya dibagi dua, satu sifatul huruf yang mempunyai lawan, yang satu yang tidak memiliki lawan. Maksudnya apa? Maksudnya nanti ketika kita menyebutkan sifat huruf yang satu ini, yang pertama ini, maka selain kita sebutkan itu adalah lawannya. Kalau yang kedua ini memang tidak memiliki lawan, dia tunggal ya. Kalau yang satu ini ada 5, kalau yang dua ini nanti ada 8 ya. Ini ada 5, berarti dengan lawannya berarti 10 ya. Kalau yang ini ada 8 ya. Mari kita bahas yang pertama ini, yang sifat ya memiliki lawan. Dia memiliki lawan ya. Yang pertama adalah sifat hams. Hams adalah sifat bagaimana kita mengucapkan huruf tersebut keluar desisnya, berdesis ya, mengeluarkan udara ya. Itu ada huruf fa, ha, sa, ha, sha, kha, so, sin, kaf, sod. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf ya. Saya ulangi, fa. Fa ini harus keluar ya udaranya. Dan mustahil kita mengucapkan huruf-huruf ini tidak keluar udaranya. Fa, fa, ha, ha, ha ya. Kemudian sa, 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 sa ya. Bas, bas ya. Kemudian ha, 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 ini keluar suaranya ya. Kemudian juga dengan sha, sha, ash, ash ya. Huruf shin juga demikian. Kemudian kho, kho, kho. Kita tidak mungkin mengucapkan huruf kho kalau tidak dikeluarkan udaranya. Nanti termaksud kita mengucapkan huruf seperti ghain, masuk ke ghain. Karena kalau ghain dia tidak termasuk berdesis. Jadi ketika mengucapkan huruf kho, 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 itu tetap keluar udaranya. Kemudian huruf sod, 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 huruf so, si, su, bas ya, so ya. Kemudian huruf sin ini sama seperti sod, sod, cuma bedanya sin ini tipis. Sa, sa, sa. Dan mustahil kita mengucapkan huruf sin ini tidak keluar udaranya. Kemudian huruf kaf dan huruf ta, ka, ki, ku, bek, bak, ka, harus keluar dia, tidak seperti ko, ak, ko, dia mantul. Kalau kaf dia berdesis sedikit, ak, ak. Kemudian huruf ta ya, jadi fa, ha,
Kalau Imam Al-Jazari ya menggandeng huruf ini menjadi fa, ha, tha, hu, syakh, syakh, sun, sakh, sakh, ya kha, kemudian sun, sun, ini sod, sa, kat, kat, ya 10. Lawannya apa? Lawannya tidak berdesis, yaitu adalah jar, ya. Mahmusuha fahasahu sakhsun sakat, syadiduha lafdun ajid qatin bakat. Itu huruf hams, ya. Lawannya jahar. Berarti selain 10 huruf ini, huruf-huruf yang lain tidak boleh keluar. Contohnya ba. Ini kesalahan banyak ya. Ba, ba, abe, 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 ba, bi, bu, babe, ba, ya. Kemudian yang kedua huruf syiddah. Habis hamas huruf itu berdesis, yang satu huruf itu tertahan, ya, keras, ditekan, ya. Berarti lawannya tidak ditekan, ya. Huruf yang ditekan, yang dihentakkan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 huruf, ada 8 huruf, ya. Yaitu adalah huruf hamzah, a, i, u, ba. Nah, kita terasa ketika dia disukun. A, i, b, i, u, ya. Kemudian huruf jim, ya, syadiduha lafdun ajid qatin bakat, ya. Jim, jim ini juga ditekan, ja, ja, karena kalau kita tidak ada syiddahnya, tidak ditekan, itu seperti huruf iya, ya, ya, iya, ya, dia ngalir lembut, ya. Tetapi kalau jim dia keras, ja, ja, ji, ju, baji, 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 ya, itu tidak keluar udaranya, ya, bukan ja, ja, bukan, tapi ja, ja, ji, ju, baji, ya. Kemudian huruf dal, da, di, du, bad, da, ditekan, ya. Dia memiliki huruf syiddah, sifat syiddah keras, da, di, du, bad. Tidak boleh hamas juga, da, di, du, bad, da, ya. Jangan semua dihamaskan, ya. Jangan semua dikeluarkan desisnya. Da, di, du, bad, ya. Kemudian qaf, qaf juga demikian, po, ki, u, baqo, ya. Kemudian huruf to, po, ti, u, baqo, baqo, ya. Huruf to juga keras. Kemudian huruf ba, kemudian huruf kaf, kemudian huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta dia memang hamas, keluar desisnya, tetapi jangan lupa berdua ini memiliki sifat syiddah, sifat yang ditekan. Jadi pengucapan huruf kaf, ka, 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 biarpun keluar desisnya tetapi dia keras. Ta, 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 at, 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 ak, ak. Jadi tetap ditekan walaupun dia berdesis, kedua huruf ini, ya. Kemudian selain huruf itu huruf rokhwah, ya, tidak ditekan suaranya. Tetapi antara huruf yang ditekan dengan yang tidak ditekan atau terlepas kita sebutnya, itu ada huruf bayinah, huruf di tengah-tengah, yaitu hanya ada 5 huruf, lam, nun, ain, mim, ro. Kalau Imam Al-Jazari menyebutkan lin umar, karena 5 huruf ini kita antara terlepas suara kita, antara juga tertahan. Jadi ada sedikit yang keluar, ya, bebas, tetapi tidak terlalu bebas, ya. Jadi kalau yang tadi yang 8 huruf itu dia tertekan, tidak bebas suara itu keluar, ya. Tetapi selainnya bebas suara keluar, kecuali yang 5. Ini antara terlepas suaranya bebas maupun tertahan, yaitu adalah lam, al, kan masih ada yang keluar, ya, suaranya tidak tertahan sekali, al. Kemudian nun, an, na, ni, nu, ban, ya kan, ban. Kemudian ain, i, ma'na, ma'na, ada suaranya terlepas sedikit. Nah, kemudian mim, dia tidak tertahan juga, tetapi ya sedikit menahan, sedikit terlepas. Kemudian juga dengan ra yang terakhir, yang kelima, ra, ri, ru, bar, wal, ya, ra, kemudian dal, ra, kemudian dod, ya, ra, tertahan, terlepas, antara tertahan dan terlepas. Itu yang kedua. Kita belajar tadi hamas, kemudian syiddah. Kemudian yang ketiga adalah isti'la. Isti'la ini
lidah dekat dengan langit-langit, tapi bukan lidah yang ujung, tapi lidah yang belakang sini. Ya, punggung lidah ini dekat dengan langit-langit, atau kita mengangkat lidah kita menuju dekat dengan langit-langit. A'la, isti'la, ke atas. Ya. Tentunya huruf ini yang menyebabkan tentunya sifat ini yang menyebabkan huruf-huruf itu tebal. Ya, itu ada 7. Wa sab'u ulwin khussadatin kil hasar. Ya. Ya, kha. Huruf kha ini tebal. Tidak cuma kha tapi kha ya, kha, kemudian huruf sad, kemudian huruf dad, kemudian huruf ghain, kemudian huruf ta, kemudian huruf qaf, kemudian huruf dha, ya. Ini semuanya tebal, harus tebal. Entah itu fathah, entah itu dhamma, entah itu kasrah. Kalau ra dia bisa tebal, bisa tipis, tapi kalau huruf ini dia tebal semua. Ya. Kalau ke 7 huruf ini tidak tebal, maka akan tertukar temannya seperti huruf sod. Sod kalau tidak tebal seperti huruf sin. Oleh karena dia harus tebal. So, ya. Ho, so. Kemudian bo, bod ini bo, di, bu, bel, ya. Kemudian ghain juga harus tebal, ya. Kemudian to kalau tidak tebal tertukar seperti huruf ta. Karena memang makhrajul hurufnya sama. Ta, po, ya. Tu, ya, beda tebalnya. Kemudian huruf qaf juga kalau tidak tebal seperti huruf kaf, ya. O, ti, pu, baqo. Kemudian yang terakhir adalah zo ini seperti zal, ya. Ya, pernah kita sampaikan. Za, zi, zu, bal. يا حامل القرآن Jadi bukan zu itu berarti zat. Ya. Lawannya adalah huruf istifal yang lidahnya jauh atau turun dari langit-langit. Itu selain huruf 7 ini. Ya, jadi huruf 7 ini wajib tebal. Ya. Kemudian masuk huruf yang keempat. Sifat yang keempat adalah itbaq. Itbaq adalah mengumpulkan udara di dalam mulut. Ya. Jadi sering kita temukan ketika pipi ini mengembung, ya, dalam mengucapkan huruf ini. Huruf ini hanya 4. Kalau kita ingat-ingatnya adalah ketika kita melihat huruf yang memiliki perut. Yaitu huruf apa? Sod, dod, kemudian to, kemudian za, yang ada perutnya. Ya. So, do, sod, dod, kemudian to sama za. Ya. Ini pengucapannya harus lebih tebal lagi dari yang 7. Ya. Kalau yang 7 itu tebal, kalau ini tebal kuadrat. Kalau yang tadi lidahnya hampir ke langit-langit, kalau yang ini dikumpulkan, ya, dikumpulkan udaranya di dalam mulut kemudian dilepaskan. Selain ini, selain itbaq itu ada sifat lawannya itbaq adalah infitah, terbuka. Jadi tidak dikumpulkan udara tapi terbuka, lebih sifat terbuka. Itu apa? Huruf selain ini. Seperti kho. Dia memang tebal tetapi tidak mengumpulkan, ya, udara di dalam tapi terbuka. Ya. Jadi intinya yang pertama adalah hamas, ya, lawannya tidak hamas atau kita sebut jahar, ya. Hamas ini berdesis, lawannya tidak berdesis. Kemudian yang kedua syiddah, keras, ditekan, lawannya yang tidak ditekan atau terlepas, tetapi antara dua itu ada antara bayinah, lin umar tadi. Kemudian yang ketiga ada isti'la, ini huruf-huruf tebal yang bagaimana lidah kita dekatkan dengan langit-langit, punggung lidah. Lawannya adalah istifal, ya, yaitu tidak tebal, ya, atau lidah ditaruh di bawah jauh dari langit-langit. Kemudian yang keempat adalah itbaq. Ini bisa kita katakan tebal kuadrat karena pengumpulan udara di dalam mulut, ya. Lawannya infitah, terbuka. Jadi tadi terkumpul, lawannya terbuka. Berarti yang terbuka selain 4 huruf itu, ya. Itbaq ini, ya, yang tebalnya sangat tebal itu yang punya perut, ya. Sod, dod, to sama za. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من القرآن